Halo teman-teman, balik lagi di channel Smart Solutions. Di video kali ini akan membahas kebiasaan yang harus Anda hindari untuk menjadi kaya dan finansial yang tercukupi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampak dengan mudah mengumpulkan kekayaan dan menikmati kebebasan finansial sementara yang lain berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup? Semuanya tergantung pada kebiasaan yang Anda tanam. Saya yakin Anda pernah bertemu seseorang yang memberitahu Anda betapa buruknya keadaan mereka. Bekerja di tempat kerja betapa sedikitnya mereka dibayar di perusahaan mereka dan betapa buruknya mereka diperlakukan. Mereka tidak menaikkan gaji saya, mereka tidak memberi saya liburan, dan mereka tidak memberi saya pelatihan. Pernahkah Anda memperhatikan apa yang ada dalam semua frasa itu? Umum mereka menunjukkan bahwa orang tersebut ingin menggambarkan dirinya sebagai korban yang tidak berdaya, yang tidak dapat mengubah situasinya, atau apa yang mereka yakini. Pada kenyataannya orang-orang seperti ini hanyalah korban dari pola pikir negatif mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka gagal. Dalam video ini saya akan mengungkapkan 8 kebiasaan yang harus Anda hindari untuk memiliki pola pikir pemenang, menjadi kaya dan mencapai kebebasan finansial berlangganan saluran ini. Dan mari kita mulai pikirkan saja. Steve Jobs merevolusi konsep ponsel dengan memperkenalkan ide ponsel pintar. Sebagai Steve Jobs pernah berkata, "Saya tidak percaya bahwa telepon hanya berfungsi sebagai telepon sederhana. Saya pikir telepon dapat berfungsi sebagai kamera komputer dan pemutar musik, sehingga iPhone lahir di sisi lain." Jack Ma, pendiri Alibaba, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa orang terburuk yang dapat Anda layani adalah mereka yang bermental buruk, memberi mereka sesuatu secara gratis, dan mereka pikir itu jebakan. Katakan pada mereka bahwa itu adalah investasi kecil dan mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak berpenghasilan banyak. Undang mereka untuk berinvestasi pada sesuatu yang lebih besar dan mereka akan melakukannya. Mengatakan bahwa mereka tidak punya uang. Undang mereka untuk mencoba hal baru, dan mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka tidak tahu cara melakukannya. Undang mereka ke bisnis tradisional, dan mereka akan mengatakan sulit untuk melakukannya. Beritahu mereka bahwa ini bisnis baru modern dan mereka akan mengatakan itu penipuan. Suruh mereka menjalankan toko dan mereka akan bilang tidak ada kebebasan. Suruh mereka memulai bisnis baru dan mereka akan bilang mereka tidak punya pengalaman. Namun orang-orang seperti ini punya beberapa kesamaan yang mereka suka tanyakan pertanyaan, mengeksplorasi, dan mendengarkan teman-teman yang sama putus asanya dengan mereka. Pada kenyataannya, mereka berpikir lebih dari seorang filsuf, tetapi mereka bergerak lebih sedikit daripada orang buta yang membimbing orang buta lainnya. Yang harus Anda lakukan adalah bertanya kepada mereka apa yang ingin Anda lakukan, dan mereka tidak akan pernah bisa menjawab. Perilaku umum inilah yang menyebabkan mereka gagal. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu, dan menunggu mentalitas kalah tidak lebih dari konsekuensi dari kebiasaan buruk yang mereka kembangkan. Seiring berjalannya waktu, hambatan mental menghalangi mereka untuk mencapai kesuksesan. Semua dari kita, manusia, mempunyai kebiasaan yang baik dan buruk. Terkadang sulit untuk membedakan keduanya. Dari segi perilaku manusia dan psikologi, mental barrier adalah suatu bentuk perilaku yang membatasi diri yang menghalangi seseorang untuk sukses dalam suatu hal. Salah satu contoh mental barrier adalah ketika seseorang pergi untuk mengikuti ujian tanpa persiapan. Jenis perilaku yang membatasi diri ini menghalangi orang tersebut untuk mencapai kesuksesan dan membuat mereka cemas jika terjadi kegagalan. Selain itu juga akan sulit bagi orang lain untuk membantu tugas tersebut karena tugas mereka kurangnya motivasi dan keinginan untuk berubah. Namun kita bisa menyebut kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari kehidupan yang ingin kita jalani dan yang menghalangi kita mencapai kesuksesan finansial, seperti mencuri ide dan kreativitas. Sebagai kebiasaan pertama yang harus Anda hindari untuk menjadi kaya dan meraih kebebasan finansial adalah kebiasaan buruk membuang-buang waktu. Mengeluh penyesalan adalah rasa penyesalan yang tidak bisa diubah, banyak seperti efek gigitan anjing pada batu pantang menyerah.
Apa gunanya mengeluh-mengeluh tanpa ada makna, hanya buang-buang waktu dan tidak membawa manfaat apapun daripada fokus pada masalah lebih baik fokus pada solusi. Penyesalan tidak akan membantu. Banyak orang menyesali keadaan. Mereka sering mengungkapkan ungkapan seperti saya benci pekerjaan saya, mereka membayar saya sedikit, saya telah melakukan kesalahan dalam karir profesional saya, atau saya gagal. Tetapi ketika ditanya apa yang telah mereka lakukan untuk mengubah situasi mereka, jawabannya selalu sama. Tidak ada orang dengan mentalitas pemenang yang fokus pada solusi daripada masalah yang mereka pelajari dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berguna seperti bagaimana saya bisa mengubah situasi ini menjadi apa yang bisa saya lakukan. Saya belajar bagaimana mencegah hal itu terjadi lagi. Saya bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih produktif daripada terus-menerus mengeluh. Sebagai contoh, ada kisah Louis Vuitton, seorang remaja tunawisma di pertengahan abad ke-19 Paris yang bertekad mengubah nasibnya daripada mengeluh. Dia memanfaatkan keadaannya dan mempelajari seni pembuatan bagasi. Dia segera mendapatkan reputasi atas karyanya yang luar biasa dan bisnisnya berkembang pesat. Desain Vuitton sangat inovatif sehingga dia menjadi favorit bangsawan Prancis saat ini. Mereknya adalah salah satu yang paling ikonik di dunia. Ini bukti kekuatan kerja keras dan kemampuan untuk mengubah kesulitan menjadi kesuksesan. Jika Anda ingin video detail tentang Louis Vuitton dan masalah yang dia hadapi, termasuk pengkhianatan perang dan tantangan tak terduga lainnya untuk membangun kekayaan, komentari kata video. Jadi saya tahu dengan itu kebiasaan berikutnya yang harus Anda hindari untuk menjadi kaya adalah menyalahkan orang lain. Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri dan harus berhenti memikirkan itu orang lain. Bertanggung jawab atas kegagalan kita. Menariknya sudut pandang egois kita memberitahu kita bahwa jika kita gagal itu adalah kesalahan orang lain. Tetapi jika kita berhasil itu karena kebaikan kita sendiri. Pikirkanlah, dengan cara ini, apakah menyalahkan orang lain membuatmu menjadi orang yang lebih baik? Itu sulit untuk fokus pada bagaimana meningkatkan kehidupan Anda jika Anda sibuk menyalahkan orang lain dan melalaikan tanggung jawab yang ada pada Anda. Fokus pada apa yang benar-benar dapat Anda capai dan lakukan. Berhenti melihat dunia dari sudut pandang yang tidak mungkin karena ini atau itu. Orang lain mungkin mempengaruhi hidup Anda, tetapi Andalah yang menciptakannya. Sama seperti angin mempengaruhi penjualan sebuah kapal, tetapi kapallah yang menentukan arah yang harus diambil, bahkan melawan angin. Banyak profesional yang takut akan perubahan. Mereka membenci pekerjaan mereka, atau hanya bosan. Tetapi jangan berubah, karena takut. Kuncinya adalah menghitung potensi manfaat terhadap risiko yang Anda ambil. Jika manfaatnya lebih besar daripada risikonya, maka ada baiknya ketika mengambil keputusan penting, tanyakan pada diri Anda hal terburuk apa yang akan terjadi. Seringkali menemukan bahwa konsekuensinya tidak seserius yang Anda kira. Orang-orang yang memiliki mentalitas pemenang tidak takut akan perubahan, melainkan mereka menerimanya karena mengetahui bahwa hal itu membawa peluang untuk beralih ke kebiasaan berikutnya. Kebiasaan menghindari menjadi kaya dan mencapai kebebasan finansial adalah kebiasaan buruk. Menunda-nunda atau meninggalkan segalanya untuk nanti. Strategi burung unta untuk tidak menghadapi masalah dan berharap masalah itu akan hilang secara ajaib tidak disarankan, seperti yang tercermin dalam banyak pepatah lama. Strategi serupa adalah menghindari topik atau mengabaikan masalah yang mungkin tidak dibuat oleh pepatah lama ini masuk akal bagi Anda. Namun ada satu hal yang masuk akal. Jangan tunda sampai besok apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Meskipun penundaan bisa jadi menggoda, hal itu tidak ada gunanya bagi Anda dalam jangka panjang. Oleh karena itu sebaiknya ambil tindakan segera ketika Anda mengetahui sesuatu perlu diselesaikan. Mengabaikan situasi atau menunda keputusan penting bukanlah ide yang baik dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang buruk. Penundaan dapat menjadi kebiasaan berbahaya yang dapat menggagalkan hidup Anda.
ketika kita menunda tugas. Sampai besok, kita tidak hanya membatasi potensi kita, tetapi juga menghambat pertumbuhan kita dalam jangka panjang. Kita harus mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita hari ini dan berhenti membuat alasan. Hal ini akan membantu kita mencapai kemajuan dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Jadi jangan biarkan kepengecutan mengaburkan visi Anda dan bertanggung jawab atas hidup Anda hari ini sekarang. Jika Anda bertanya-tanya, apakah mungkin untuk mengatasi penundaan? Jawabannya adalah ya. Salah satu orang terkenal yang mengatasi penundaan dan mencapai kesuksesan finansial yang besar adalah Chris Gardner, pengusaha dan penulis buku The Pursuit of Happiness. Gardner pernah menjadi tunawisma dan berjuang dengan penundaan, tetapi dia berhasil keputusan sadar untuk berhenti menunda-nunda dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuannya. Ia kemudian mendirikan perusahaan pialangnya sendiri dan menjadi multijutawan. Kisah Gardner adalah bukti kekuatan ketekunan dan pentingnya membebaskan diri dari kebiasaan menunda-nunda. Kebiasaan berikutnya yang harus Anda hindari untuk menjadi kaya adalah jangan menunggu saat yang tepat. Kebiasaan buruk ini dapat menghalangi Anda untuk mengalami stabilitas finansial dan membangun kekayaan. Sebaliknya, ambillah risiko yang telah diperhitungkan dan manfaatkan peluang Anda sebaik-baiknya ketika peluang itu muncul. Tunggulah saat yang tepat. Bisa mengakibatkan hilangnya peluang sekaligus menunggu kondisi ideal. Ibarat ingin semua lampu lalu lintas di kota menyala hijau, pada akhirnya Anda harus berhenti dan mungkin harus kembali atau mengambil jalur alternatif. Sudah jelaskan. Tapi jika Anda ambil tindakan segera, Anda akan sampai lebih cepat, belajar lebih dari yang Anda kira, dan akhirnya mencapai tujuan Anda. Jangan takut untuk memulai sekarang juga dan biarkan rasa takut tidak mendominasi. Anda tidak menunggu waktu yang ideal untuk mengambil tindakan. Anda tidak perlu melakukannya, penuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk itu. Buatlah keadaan itu sendiri, atau Anda mungkin tetap berada dalam situasi yang jauh dari apa yang Anda inginkan dan tidak akan pernah bergerak maju. Jangan duduk dan menunggu seseorang untuk membawa Anda ke tujuan yang Anda inginkan. Ciptakan takdir Anda sendiri dengan menciptakan kapal Anda sendiri dan berlayar dalam perjalanan pencapaian. Kebiasaan berikutnya yang saya miliki untuk Anda lakukan: hindari untuk menjadi kaya raya dan mencapai kebebasan finansial. Adalah kebiasaan buruk iri pada kesuksesan orang lain. Karena kebiasaan buruk ini ibarat meminum racun dan menunggu orang lain mati. Ketika kita melihat orang sukses, sulit untuk tidak merasa sedikit iri. Kita melihat seseorang yang berada di tempat yang kita inginkan. Namun rasa iri tidak lebih dari racun bagi otak Anda. Karena hal itu menyebabkan Anda fokus pada apa yang telah dicapai orang lain daripada apa yang dapat Anda capai. Fokuslah pada tujuan Anda sendiri dan bukan pada tujuan orang lain. Kebiasaan berikutnya yang harus Anda hindari untuk menjadi kaya adalah kebiasaan buruk berpikir bahwa dunia berhutang segalanya kepada Anda. Masyarakat kita cenderung memprioritaskan hak-hak kita di atas tanggung jawab, membuat kita tidak siap menghadapi masa depan. Padahal memiliki hak-hak tertentu itu penting. Penting juga untuk ditekankan tanggung jawab yang menyertainya. Kita hidup dalam masyarakat yang membesarkan kita dengan buruk. Kita terbiasa mengklaim bahwa kita mempunyai hak atas segala sesuatu. Saya mempunyai hak atas rumah yang layak, pekerjaan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Hak dan banyak lagi hak-hak. Kita sering berpikir bahwa masyarakat berhutang sesuatu kepada kita, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang telah kita lakukan untuk memperbaikinya? Kita mempunyai hak-hak, tetapi hak-hak ini datang dengan kewajiban. Apakah Anda ingin pekerjaan rumah? Untuk itu, apakah Anda ingin pekerjaan mempersiapkannya? Apakah Anda ingin akses ke perawatan kesehatan, bayar jaminan sosial Anda? Apakah Anda menginginkan kebebasan berekspresi, hargai orang lain, dan berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Dunia tidak berhutang apapun kepada Anda, tetapi dengan melakukan hal tersebut, Anda akan mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Lanjutkan ke kebiasaan berikutnya yang harus dihindari untuk menjadi kaya dan mencapai kebebasan.
Finansial adalah kebiasaan buruk bertindak berdasarkan dorongan hati naluri alami kita biasanya tidak dapat diandalkan dan dapat menyebabkan keputusan impulsif, namun penting untuk menyadari konsekuensi yang dapat terjadi jika kita bertindak tanpa memikirkannya sebelum mengambil keputusan, agar Anda mungkin menyesal berhenti sejenak dan merenungkan semua kemungkinan hasil sebelum mengikuti dorongan awal Anda. Menjadi orang yang lebih cerdas mengharuskan Anda untuk berpikir sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apakah itu pilihan yang tepat atau tidak. Keputusan seringkali impulsif mengakibatkan akibat yang menimbulkan penyesalan dan kesedihan yang besar. Kita sering bertindak berdasarkan dorongan hati yang dipengaruhi oleh emosi yang intens, seperti kemarahan atau euforia. Ini bisa menjadi tiket satu arah untuk mengambil keputusan yang buruk. Dengan mengembangkan kebiasaan baik dan memiliki pola pikir yang benar, kita dapat memastikan bahwa pilihan kita didasarkan pada penilaian yang masuk akal untuk pola pikir yang sukses. Penting untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan orang-orang yang gagal. Hal ini termasuk memiliki pemikiran rasional dan membuat keputusan setelah dengan hati-hati mengevaluasi pilihan yang tersedia. Untungnya, sifat-sifat ini dapat dihilangkan dengan cukup mudah saat ini. Saya membahas 8 kebiasaan yang harus dihindari untuk menjadi kaya dan mencapai kebebasan finansial. Saya sarankan untuk membuat daftar kebiasaan buruk yang telah Anda identifikasi dan secara bertahap mengesampingkannya satu persatu agar proses adaptasi lebih mudah. Anda akan melihat hasil luar biasa yang Anda dapat mencapainya sekarang jika Anda ingin mengetahui kebiasaan yang akan mengubah keuangan pribadi Anda selamanya. Saya sarankan Anda menonton video ini. Selanjutnya jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman berlangganan saluran dan bagikan pemikiran Anda tentang video hari ini. Terima kasih telah menonton dan saya sampai jumpa di video saya berikutnya.